Hai, welcome back to podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku. Masih bersama Miku Monik dan juga narasumber kita, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, Bapak Danu. Pak Danu tadi sempat di-spill program kerja dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan yang dimana menyasar untuk mensejahterakan masyarakat Kota Tidore Kepulauan sendiri. Bapak lanjutin lagi boleh? Boleh, terima kasih. Ini dikasih waktu, sangat senang sih sebetulnya waktunya. Kembali ke tadi yang program saya jelaskan. Ini memang sedang kita jalankan untuk kita tuntaskan. Rencana memang sesuai dengan target kita menuntaskan semua tanah yang ada di Dore ini agar terdaftar dan kita bisa tahu semuanya potensi tanahnya itu di tahun 2025. Kita harus selesaikan target kementerian ya. Nah, terus kemudian ada program lain yang memang saat ini juga kami jalankan. Apa itu? Itu terkait dengan akses reform. Akses reform ini, jadi akses reform ini adalah pemberian akses penataan, pemberdayaan kepada masyarakat yang mana masyarakat itu telah mendapatkan sertifikat ataupun tanah, ataupun juga yang bersangkutan atau masyarakat itu belum ada tanah, tapi dalam hal ini kita juga ikut serta bagaimana tanahnya itu bisa diberdayakan. Itu salah satu fokus kami selama ini. Kebetulan kami ada hasil dari tahun sebelumnya, tahun 2021, yaitu namanya Kampung Reforma, namanya Pulau Reforma, yaitu di Maika. Apa ya, Uang Seribu itu? Oh iya. Itu pulaunya sudah saya jadikan sebagai pulau Kampung Reforma Agraria. Kampung Reforma itu sedari baik. Itu apa Pak? Kampung Reforma Agraria itu? Itu kampung itu kita berbicara bahwa setelah masyarakat mendapatkan tanah, ngambil sertifikat ataupun belum bersertifikat, kita mencoba bagaimana fokus program-program pemberdayaan kaitannya di atas tanah, baik itu oleh pemerintah daerah, stakeholder, itu terfokus dalam program masyarakat tersebut. Jadi masyarakat selama ini memiliki tanah, namun pada intinya bingung bagaimana tanah saya bisa bermanfaat. Kan intinya itu. Agar ini kita bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat, utamanya para UKM, itu agar tanahnya memiliki akses pemodalan dalam hal usahanya, sehingga itu bisa Wow. begitu. Jadi masyarakat dalam hal ini kita ikut membantu pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi. Ya. Memang kecil, mengontak order itu memang dari kecil UKM. Tapi lama-lama mereka akan bisa bergerak sendiri, menjadi lebih besar dan mungkin bisa bertahan. Begitu, itu program utamanya. UKM apa di sana Pak yang sehingga membuat kampung ini harus ditetapkan sebagai kampung reforma Pak? Saat itu kami tertarik juga bagaimana memberdayakan kaitannya dengan nelayan yang kemudian terkait dengan pengolahan ikan fufu. Sebetulnya BPN tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pemberdayaan dan mampu. Cuma kami ini sebagai katalisator menghimpun orang-orang, menghimpun pemerintah, menghimpun stakeholder. Ayo lihat ini, ada di pulau ini yang perlu kita bantu. Kami cuma sekedar mengarahkan program itu tepat sasaran. Akibat dengan tepat sasaran itu, kemudian program itu terfokus ke situ sehingga masyarakat bisa Berdaya. Itu tahun 2021. Sekarang untuk pada proyek saya yang kedua itu ada di Pulau Mare. Apa uniknya Pulau Mare? Pulau Mare itu memiliki UKM dari Abah yang nggak pernah dikenal oleh masyarakat. Ini kita kenal. Gitu kan. Sempat juga Monik searching sih pada Danu kalau gerabah dari Pulau Mare itu unik Pak. Ini ceritanya juga bisa dijual sebenarnya di pasaran supaya bisa menjadi daya tarik ke sana gitu. Boleh dijelasin Pak? Kenapa kita tertarik ke situ sebetulnya? Ya sekali lagi tadi, BPN tidak memiliki kemampuan. Cuma kita sebagai katalisator menarik para pemilik program pemberdayaan itu untuk bisa fokus ke Pulau Mare, sebagaimana di Pulau Metara tadi. Terus bagaimana itu menjadi unik? Karena di sana itu sudah turun-temurun dilakukan
gerabah UKM gerabah ini sudah turun temurun dari ya mungkin bisa dibilang kalau bahasa sini dari PT dari ini. Nah, mereka coba tidak bisa produknya ini keluar dari Batu Bara karena bahasanya ya pemasarannya masih kurang. Ya, sekarang ini kami mencoba mencari orang di pemasaran. Ditolong ini lihat apa inovasi apa yang perlu ditingkatkan, terus apa infrastruktur yang perlu ditambahkan, terus alat apa yang perlu diberikan, tolong bantu ini. Nah, kira-kira itu yang kami mencoba menginformasikan kepada para stakeholder itu untuk melihat kondisi seperti itu. Nah, kalau itu bisa, ya saya rasa peningkatan ekonomi yang sekarang kami jalankan ini pasti akan terasa. Tidak usah dilihat skala besar, skala kecil dulu. Nah, ketika dia berputar ekonomi di situ, pasti akan memutar semua ekonomi yang ada sekitarnya. Kira-kira gitu Mbak Monik. Betul, wow. Jadi kantor pertanahan Kota Tidore Kepulauan tidak hanya bergerak dengan masalah administrasi pertanahan aja, tapi udah turun juga untuk pemberdayaan masyarakat UMKM di daerah ini ya Pak ya. Pak, apakah indikatornya sudah bisa mencapai sukses begitu Pak sewaktu mendapat campur tangan dari baik. Indikator itu mungkin dari survei ya yang kami laksanakan. Tahun 2021 saat Maitara itu kami mencoba mensurvei pendapatan. Dari pendapatan awal hingga pendapatan akhir setelah dilakukan pemberdayaan itu ada peningkatan. Wow. Memang tidak kita lihat peningkatan itu persentasenya harus besar ya. Iya. Minimal ada perubahan persentase baik itu 1%, 2%, 3%, itu saya anggap sudah memberikan dampak yang baik ya. Jadi untuk desa percontohan ini desa Maitara sama Marenggam. Ya, kita diusung terus untuk ada perubahan di situ Pak. Kira-kira respon masyarakat menanggapi kampung mereka dijadikan sebagai kampung reward nih? Ya pastinya ikut mendukung, mensupport, dan kemarin kami turun langsung sangat senang dengan apa yang kami laksanakan di sana. Pasti itu. Ya, seperti itu. Well, Pak, tadi sebagai kafanisator juga Pak mendampingi yang punya pentingnya ya untuk bisa melihat apa yang bisa dilakukan lagi ya untuk membuat desa ini. Selain ini, ada nggak Pak rencana lain untuk mengadakan saya apa bisnis atau Raffi Ahmad mau datang sini Pak? Atau gimana? Ya, kita sangat antusias kalau melihat orang-orang yang memiliki ketenangan ya di situ ada di situ pasti kita sih ingin. Cuma kan bagaimanapun juga pemerintah yang harus memiliki pemerintah daerah yang harus memiliki konsentrasi. Pasti kita ikut mendukung lah yang memonitor itu siapapun datang untuk dalam hal ini siapapun itu begitu kita. Keren tuh Pak kalau misalkan kantor Tidore Kepulauan mendatangi Raffi Ahmad goes to Kota Mare, Desa Mare, gue keren banget tuh Pak langsung mudik kayak gitu ya. Iya sih. Keren. Nah sejauh ini Pak kita lihat hasil-hasil dari pengrajin dari Desa Mare. Nah ini udah ditolong sampai dijual tingkat naik Pak, udah sampai tingkat nasional kah atau gimana Pak? Jika dari tingkat pertanahan lo tuh yang baik. Lanjut Pak. Baik. Untuk yang desa Pulau Mare ini betulnya kita berproses tahun ini. Memang belum kita proses untuk bagaimana pemasarannya ditingkatkan. Ya otomatis karena proses sekarang kita masih belum ke arah situ. Tapi mudah-mudahan ya Pak Moniknya mudah-mudahan kita usahakan kita butuh dukungan semua stakeholder di situ. Jika ini tahun ini tercapai, saya rasa bisa kita tingkatkan terkait dengan masalah mengenalkan produknya dulu. Kan intinya gini, kalau tidak kenal, kita tidak cinta kira-kira. Betul. Gerabah supaya kenal gerabah Tidore. Kalau tidak kenal, ya tidak akan mau orang-orang. Itulah ya sekarang kami mencoba untuk memberikan kira-kira itu. Ya itu yang kami sedang usahakan. Ya mudah-mudahan Bang Moni juga ikut mendukung dengan podcast ini. Kami berharap juga dikenal dengan bahasa ini. Iya, baik. Nah, tadi Desa Mare, sekarang Desa Maitara nih Pak sebagai penghasil ikan kuku dan yang lainnya. Sudah sejauh mana Pak gangguan dari baik dinas pertanahan? Boleh saya klarifikasi? Boleh. Sebetulnya bukan dinas, ini kantor pertanahan. Oh baik, siap. Kantor pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Iya. Oh maaf ya dari itu lagi.
Baik, kalau dari Maitara itu sebetulnya mereka sudah berproses ya setelah kita tahun 2001 itu sudah kita jadikan itu bantuan-bantuan seperti bantuan bangunan pengasapan itu sudah diberikan tahun 2001 oleh pemerintah. Otomatis masyarakat itu menggunakan sehingga ada peningkatan produksi di situ. Nah oleh karenanya sekarang ini terkait dengan masalah di Maitara, saya rasa mereka sudah autopilot sebetulnya, mereka sudah jalan sendiri. UKI ini saya rasa sudah oke sih sebetulnya, itu tinggal pemerintah daerah lah untuk bagaimana meningkatkan kembali, karena ini ada pemerintah daerah yang harus turun langsung. Mungkin itu, kalau kita sudah selesai. Baik, semoga ada para kolonnya dan bantuan dari kantor pertanahan Kota Tidore Kepulauan Pak dan kawan-kawan. Oke, Pak Deno, selain itu kita ngobrol soal China nih, biasanya nggak lepas dari adanya isu tentang konflik agraria dan juga ada sengketa tanah yang sebenarnya menjadi salah satu gesekan efektivitas aktivitas masyarakat di sana. Nah ini apalagi juga masih berpengaruh kedua masalah ini untuk desa atau kampung reforma untuk Pulau Maitara dan juga Pulau Mahar. Ya, kalau untuk sengketa tanah pasti ada. Tipologi masalahnya itu rata-rata waris. Ya itu tadi saya katakan. Dapat didaftarin. Sama aja banyak tiba-tiba kita mau daftarkan gitu kan, otomatis kan menjadikan polemik bagi keluarga yang besar. Itu yang menjadi sengketa. Terus belum lagi ada tanahnya masyarakat itu masuk ke kawasan hutan. Kalau sudah kawasan hutan, kami pertanahan BPN dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mesti ditingkatkan ya, tentu tidak bisa. Nah ini yang polemik ini ya tetap terjadi. Ini yang memang harus disikapi bersama oleh semua stakeholder yang terlibat. Itu Kalau misalkan pendekatan Pak atau solusi yang sudah dilakukan oleh yang akan dilakukan oleh Kabupaten Tidore atau hasil. Baik, terima kasih. Ditanya solusi, kami sudah banyak hal yang sudah kami lakukan. Contohnya kami pernah melakukan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk program. Jadi program itu? Itu namanya program GTR. GTR itu salah satu instrumen bagaimana tidak ada lagi hambatan kaitannya dengan koordinasi lintas frustasi. Saat itu salah satu program yang sangat baik untuk kami karena melihat selama ini koordinasi dan komunikasi dengan pihak instansi lain itu sedikit ada bottleneck di situ karena ya mungkin ada ibu soal di situ ya. Nah dengan adanya DTI ini kami mencoba itu menjadi satu suara bagaimana kita ingin memberikan masyarakat itu terbantu, artinya memberikan masyarakat itu kesejahteraan. Nah salah satunya yang tadi ya katakan oleh apa di IVN ini terkait dengan orang sertanya terhadap masalah tersebut. Masalah hutan misalkan kami melalui DTRA itu melakukan komunikasi untuk bagaimana masyarakat di Pulau Tarang, Mading itu yang terkena imbas hutan itu asal selesai. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi pendekatan itu kami Sosialisasi juga bisa dilengkapi dengan baik ya Pak. Oke, pada lu kita mau cakap panjang lebar, tapi udah selesai dalam jiwa terima kasih kemarin Pak. Saya nggak tahu sudah sih gombok yang dimakan padahal soal itu closing statement nih. Jadi seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian atau bisa diajak kerjasama untuk mendukung juga program-program dari kantor arahan Kota Tidore Kepulauan. Terima kasih. Untuk masyarakat pada intinya terkait dengan kebijakan pertanahan harus ikut mendukung program pertanahan karena pada intinya program pertanahan ini menjamin aset masyarakat terkait dengan masalah legalisasi tanah itu bagaimana masyarakat memiliki aset-aset tanah itu aman.
Kalau sudah aman, kira-kira tidak akan ada lagi potensi masalah kaitannya dengan aset tersebut. Jadi jangan alergi dengan kebijakan pertanahan dan mohon dukung semua kebijakan pertanahan demi kebaikan bersama dan tentunya kebaikan negeri ini. Mungkin itu sih. Baik, luar biasa. Bapak share nangis ya? Oh, bentar ya, not how get it. So, ada lagi yang ingin sampaikan, Pak? Sementara itu. Sebentar. So, thank you so much Pak Danu. Terima kasih udah diajak sini. Udah dibukakan pintu ruangannya. Terus Pak Danu ya. Kalau itu sini lagi boleh nggak Pak? Bisa, boleh sekali. Abis ini kita dari TVRI Maluku akan ngisi questionnaire. Kita akan men-scan linknya. Kesan banget di kantor Pak Danu udah pakai scan link untuk pembibitan misal mengisi formulir hasil survei mereka ke Pawan Anda Pawan Berkatan. Kok tadi ngeri Pawan lagi enggak? Itu perjumpaan kita kali ini di Kepala Pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.